mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang. Inilah Injil suci menurut Matius. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan. Memanglah pujian gembira dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Efata, terbukalah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dari satu kata ini merupakan sebuah kata perintah. Memerintahkan sesuatu untuk dibuka. Apa yang dibuka? Apakah sebuah pintu? Pintu apa? Pintu rumah? Atau pintu hati kita? Dalam bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan, ditampilkan nubuat Nabi Yesaya yang mewartakan zaman baru. Nubuat ini disampaikan kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Yesaya menubuatkan bahwa Allah sendiri akan membebaskan mereka. Pada masa keselamatan itu, Eden baru akan tercipta kembali. Penyakit akan disingkirkan. Mata orang buta akan dicelikkan. Telinga orang tuli akan dibuka. Orang timpang dan lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Nubuat Nabi Yesaya ingin mengajak bangsa Israel agar mereka terbuka kepada karya keselamatan Allah. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dalam Injil kita mendengar perwujudan nubuat Nabi Yesaya. Tadi dikatakan bisu tuli. Mengapa di dalam Injil menyinggung bisu tuli? Kalau dalam bidang kesehatan, seseorang yang bisu tuli itu, penyakit bisu tuli itu tidak bisa dilepas, tidak bisa pisah. Mengapa?
Kalau seseorang itu tuli secara total, berarti dia tidak bisa, secara otomatis tidak bisa berbicara secara total. Ketika kita mengajari anak kita untuk berbicara, seorang anak bayi diajari berbicara, pasti awal-awalnya dia mencoba mendengar apa yang dikatakan seseorang itu, orang itu kepada saya. Dan akhirnya dia mulai mempraktekkan apa yang dia dengarkan. Apa hubungannya dalam Injil pada hari ini? Seorang yang bisu tuli yang dimaksud adalah orang yang kurang mampu mendengarkan sabda Allah. Orang yang kurang mampu mendengarkan sabda Allah berarti orang yang menutup dirinya untuk tidak mau mendengarkan Tuhan. Kalau seseorang itu tidak mampu atau tidak mau memberikan diri mendengarkan sabda Tuhan, secara otomatis dia juga tidak mampu melaksanakan sabda Tuhan. Apa yang mau dilakukannya kalau kita tidak mendengarkan sabda Tuhan? Dengan menyembuhkan bisu tuli, buta, penderita kusta, Yesus tampil sebagai pemerhati orang kecil dan terbuang, orang sederhana dan terpinggir. Inilah keprihatinan Allah berpihak pada orang-orang lemah. Mengapa orang bisu tuli diperhatikan Yesus? Karena mereka adalah orang-orang yang kurang diperhatikan oleh orang sekitarnya. Mereka merasa terasing. Bahkan mereka tidak masuk dalam hitungan masyarakat. Dengan demikian Yesus hadir memperhatikan mereka, menjadikan mereka bahwa mereka adalah saudara. Ketika saya berkunjung ke tempat panti asuhan yang dikelola oleh suster-suster KCC, ketika saya berkunjung ke tempat anak-anak yang buta, yang tidak bisa melihat, saya melihat mereka sangat bersukacita, bergembira. Mengapa? Karena mereka bisa menerima hidup mereka apa adanya. Mereka selalu bersyukur. Sedangkan kita yang lebih dari mereka, terkadang kita mengeluh dengan situasi kehidupan kita. Allah senantiasa berpihak pada orang-orang kecil. Allah mengembalikan orang bisu tuli itu pada martabatnya sebagai manusia yang berharga. Tuhan memperlakukan manusia sebagai gambar dan rupanya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, penyakit bisu tuli yang dimaksud bukan sebatas penyakit fisik, melainkan penyakit batinia. Artinya bisu tuli yang dimaksud yakni menutup diri pada sabda Allah. Dengan menutup diri dengan sabda Allah berarti kita tidak bersedia untuk mewartakan sabda Allah. Kita yang dibaptis berarti bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti harus bersedia melaksanakan sabda Allah. Bersedia memperbaharui diri menjadi manusia baru. Bersedia meninggalkan habitus lama dan membangun habitus baru. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, saya teringat pada moto panggilan hidup saya. Cor meum semper in Deo. Artinya, hatiku senantiasa tertuju kepada Tuhan. Jadi, sebelum tadi perayaan Ekaristi hari ini, kami di atas dengan para pastor
Mereka menyinggung, apa ini kor ini? Kalau dari kata kor ini artinya hati. Mengapa hati yang menjadi pusat dalam hidup kita? Karena hatilah yang menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu, bukan pikiran. Kalau kita selalu bertindak pada pikiran, kita akan sering jatuh kepada keegoisan dan kepuasan diri sendiri. Sedangkan kalau kita bergerak dari hati kita, hati akan menggerakkan pola pikir kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk terlebih-lebih mewartakan karya keselamatan dalam kehidupan kita. Melalui moto panggilan ini merupakan juga rangkuman perjalanan hidup panggilan saya. Mulai tahun 2007 hingga pada hari ini, jika saya melakukan perjalanan hidup ini hanya dengan kepuasan dari diri saya, kemauan dari diri saya tidak akan bisa berdiri di depan ini saat ini juga. Saya merenungkan bahwa ketika saya menjalani panggilan ini, saya tidak mengandalkan Tuhan dalam menjalani panggilan ini, saya tidak akan sanggup untuk menjalani. Begitu juga dengan kita. Jika kita menjalani kehidupan kita ini tanpa menyertai Tuhan, yakinlah kita tidak akan mampu menjadi manusia yang bahagia. Kita akan selalu mengeluh mengesah. Kita selalu tetap pada habitus lama kita, tidak mampu untuk menjadi manusia baru. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci ini mengajak kita, menyadarkan kita kembali akan iman kepercayaan kita. Mari kita membuka hati kita mendengarkan sabda Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan, dan akhirnya kita membuka diri untuk melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.